Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Ananda. Di sini saya akan mereview sebuah jurnal tentang bab 2, fase definisi memahami masalah user. Baik, kita langsung saja. Yang pertama ada pendahuluan. Tujuan dari fase definisi adalah untuk memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dalam perkiraan biaya dan waktu penyelesaian proyek. Yang kedua, ada 3 aktivitas utama yang akan dilakukan dalam fase definisi. Pertama, Anda harus memahami dengan baik masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan apa saja yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut atau kebutuhan. Yang kedua, Anda harus memutuskan proyek akan dilaksanakan atau tidak. Jika keputusannya adalah melaksanakan proyek tersebut, Anda harus dapat menganalisis semua risiko-risiko mungkin terjadi yang dapat mengagalkan proyek tersebut. Analisis ini sangat membantu dalam penulisan proposal yang berisi rincian mengenai proyek apa yang akan ditawarkan, kapan, dan berapa biaya, termasuk biaya untuk risiko-risiko yang mungkin terjadi. Seperti, tulislah beberapa dokumen dan temukan beberapa kejadian penting pada aktivitas fase ini. Pertama, menulis requirement dokumen atau RD, yaitu dokumen yang berisi rincian kebutuhan user. Dokumen RD harus jelas dan lengkap, sehingga tim project team atau PT dapat memahami seluruh masalah-masalah yang dihadapi oleh user dan dapat memperkirakan biaya penyelesaian proyek tersebut. Kejadian penting pertama yang akan Anda hadapi berupa persetujuan atau pendatanganan dokumen RD oleh user dan tim proyek. Selanjutnya, menulis pendahuluan perencanaan proyek. PPP merupakan langkah pertama dalam merencanakan langkah-langkah berikut yang harus diambil untuk menggambarkan produk dan sumber-sumber apa saja yang dibutuhkan untuk setiap langkahnya. Rencana tersebut menggambarkan beberapa lama sumber-sumber tersebut akan diperlukan dan berapa banyak biaya yang akan dikeluarkan. Yang ketiga, Anda harus memberikan pikiran-pikiran ini kepada user dalam bentuk proposal. Seberapa jauh pemikiran-pemikiran tersebut dapat bertanggungjawabkan? Anda ada 2 ulasan dalam hal ini. Yang pertama, kita tidak begitu ahli dalam memikirkan sesuatu. Yang kedua, pemikiran-pemikiran tersebut dibuat pada saat masih dalam tahap definisian masalah, di mana pada saat itu baru sebagian kecil informasi yang kita peroleh dari masalah yang sedemikian luas. Jika Anda tidak yakin dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah digambarkan secara akurat dalam dokumen RD, disarankan untuk membagi proyek tersebut menjadi 2 tahap. Fase analisis sebagai proyek pertama, diikuti dengan fase sebelumnya sebagai proyek kedua. Pada saat pendefinisian, proposal dan hanya akan menjadi analisis saja. Dan ini disebut proposal analisis. Setelah analisis akan ada proposal pengembangan yang akan dibahas pada pembahasan materi yang akan datang. Kedua hal ini disebut dengan 2 fase proposal. Kejadian penting yang terdapat di sini adalah pemilihan proposal oleh user. Lanjut. 2. Dokumen kebutuhan. Yang pertama ada RD menyatakan masalah-masalah yang akan dihadapi user dan solusi umum yang dibutuhkan. Bahasa berorientasi pada bahasa yang digunakan oleh user sehari-hari dan jauh dari bahasa komputer. Kadangkala dokumen RD digunakan sebagai permohonan untuk sebuah proposal ketika user menawarkan proyek kepada kontraktor luar. Yang kedua, tanya jawab dengan user. Proses tanya jawab dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari user untuk memperoleh RD yang baik. User memberikan semua informasi yang Anda butuhkan untuk tidak lebih. Tidak proyek interviewer berkewajiban untuk mempelajari semua bisnis user, memahami teknologi user, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Masalah terbesar berkaitan dengan pemakaian akhir atau end user, yang sesungguhnya petugas pemasukan data, petugas mengirim barang yang berada di gudang. Seringkali manajer atau supervisor mengatakan bahwa pemakaian akhir sangat sibuk dan tidak mampu untuk memberikan informasi yang dapat dipercaya. Terkadang manajer merasa dilangkahi atau diremehkan jika ada berhubungan langsung dengan pemakai akhir yang berada di departemen mereka. Solusi dari masalah ini adalah mendidik para wakil tim proyek tersebut bagaimana pentingnya komunikasi dengan para pemakai
akhir yang sebenarnya. Jika masuk yang mereka kemukakan tidak dapat tanggapan pada awal pendefinisian, akan sangat mungkin terjadi perubahan-perubahan di kemudian hari, dan hal ini berkaitan dengan membutuhkan biaya yang cukup mahal untuk memperbaikinya. Meminta izin dari manajer yang berwenang pada saat akan mewawancarai orang mereka. Lanjut, siapkan rencana untuk melakukan wawancara. Pelajari tentang bisnis yang mereka lakukan, dan tulis pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Berikut ini pertanyaan berhubungan dengan wawancara yang akan dilakukan. Yang pertama, cari tahu tentang aliran informasi yang ada dalam perusahaan tersebut. Mulailah dengan pertanyaan-pertanyaan seperti informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan bisnis perusahaan, seberapa penting aliran data, baik antara departemen maupun antar individual, tentukan frekuensi, waktu, dan keakuratannya. Kedua, masukan-masukan yang diterima diikuti dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Informasi apa saja yang dibutuhkan untuk menghasilkan masing-masing barang, informasi apa yang tersedia, kapan, di mana, informasi baru apa saja yang harus dikumpulkan. Ingat tentang 5W. Who, what, where, when, we. Sediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan di atas selama membuat hal terdapat dalam RD. Hal-hal yang terdapat dalam RD. Berikut ini adalah bagian-bagian dari RD. Pendahuluan, identifikasi perusahaan atau user, dan juga penjualan di mana RD tersebut ditunjukkan. Tentukan masalah yang perlu diselesaikan, latar belakang, contohnya situasi yang sedang dihadapi, motivasi-motivasi untuk menanggulanginya, dan lain-lain. Bagian ini digunakan untuk memperkenalkan potensi penjual kepada perusahaan user untuk departemen jika diperlukan. Jelaskan kultur lingkungan dan bagaimana jalannya bisnis yang dilakukan. Berikan pengertian kepada tim proyek tentang masalah yang dihadapi user. 2. Tujuan proyek. Sebuah pernyataan singkat mengapa kita mengajukan proposal untuk pengembangan proyek, batasan-batasan utama dalam penggunaan waktu dan keuangan dapat juga disebutkan. Lanjut, 3. Fungsi-fungsi utama. Pernyataan singkat mengenai bagaimana sistem fungsi berdasarkan tujuan proyek dan telah ditetapkan. 4. Keluaran umum. Penjelasan secara singkat tentang informasi yang dibutuhkan dari sistem. 5. Informasi input secara umum. Input data apa yang diperlukan untuk menghasilkan output. Ini adalah waktu yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh data yang dibutuhkan dapat tersedia pada waktu yang tepat pula. Yang keenam ada kinerja atau performance. Berapa banyak transaksi yang akan diproses, berapa banyak data yang akan disimpan, kapan laporan harus dihasilkan. DSB, jelaskan waktu rata-rata yang waktu maksimal proposal atau dalam hari atau jam. Yang ketujuh ada perkembangan. Hal ini mungkin sulit untuk diramalkan, tetapi cobalah menghitung kemajuan bisnis dan menetapkan berapa tahun lagi sistem masih dapat diharapkan untuk berfungsi. Kemukakan dalam bentuk persentase atau angka sebenarnya. 8. Pengoperasian dan lingkungan. Di mana komputer akan ditempatkan, di mana terminal-terminal yang interaktif ditempatkan, dan siapa yang akan menggunakannya. 9. Ada kompatibilitas atau pengantarmukaan. Jelaskan jika fasilitas antar komputer dibutuhkan, adakah alat yang harus disatukan, atau jika pengiriman akses dibutuhkan. Jika sistem hanya dapat berjalan dengan komputer yang ada atau harus dapat program dengan bahasa yang spesifik, semua dokumen dinyatakan di dalam bagian ini. 10. Reliabilitas, ketersediaan, tulis pengembangan waktu di antara kegagalan atau meantime between failures dan MTBF. Waktu untuk memperbaiki, meantime to repair, MTTR, dan presentasi tambahan yang diperlukan semua manufaktur. Pernyataan penggambaran ini untuk hardware mereka. 11. Ada pengaruh organisasi. Departemen-departemen apa yang akan sangat berpengaruh dengan seberapa jauh cara kerja mereka harus berubah, bagaimana sistem yang baru dapat berkomunikasi dengan sistem yang
ada 12 pemeliharaan dan dukungan. Jaminan-jaminan yang dibutuhkan berupa lama sampai kapan, bagaimana pengiriman. Yang ketiga ada dokumentasi dan pelatihan. Rincikan semua dokumen-dokumen umum dan atau pelatihan yang dibutuhkan. 4. Ada keuntungan hanya RFP. Jika RD adalah RFP dalam situasi yang kompetitif, mintalah data dari penjual yang menjelaskan mengapa dokumen tersebut harus dipilih. Minta data yang relevan dari penjual yang berpengalaman, komitmen metodologi proyek, contoh-contoh proyek yang sukses, dan referensi di mana Anda dapat menghubungi penjual tersebut. 15. Persyaratan dan kondisi. Menyatakan syarat untuk seleksi kapan dan bagaimana akan dilakukan. Lanjut. 3. Ada tanggung jawab user. Meskipun user tidak menulis RD, dia bertanggung jawab untuk menyediakan pewawancara tim proyek yang dapat dipercaya dan informasi tepat pada waktunya. User harus dapat mengajukan orang yang mengetahui tentang semua sistem yang ada dan apa saja yang dibutuhkan untuk sistem baru. Yang keempat, ada keputusan melaksanakan atau tidak melaksanakan proyek. Setelah kebutuhan-kebutuhan ditetapkan, langkah berikutnya adalah memutuskan apakah proyek bernilai untuk dikerjakan atau tidak. Untuk membantu membuat keputusan itu, suatu studi kelayakan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Dapatkah sistem ini membangun secara teknik? Sayangnya tidak semua mungkin secara teknik, sehingga pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab diubah menjadi dengan biaya berapa sistem dapat dibangun dan apa kekurangannya dan apa keuntungannya. Lanjut. Dalam suatu studi kelayakan kita mempertimbangkan suatu penyelesaian masalah teknis yang mungkin dan coba untuk memperkirakan biaya yang masing-masing menyelesaikan masalah. Untuk suatu proyek yang berukuran besar, kita pertimbangkan keputusan utama mengenai hardware apa yang digunakan. Dan apakah akan membuat atau membeli software untuk proyek berukuran kecil sampai menengah. Studi kelayakan yang formal tidak perlu ditulis. Biasanya cukup dengan mengangkat seseorang untuk mempelajari penyelesaian masalah yang mungkin dan menilai keuntungan-keuntungan. Perkiraan keuntungan ini mungkin saja mudah, tapi seharusnya tidak dipergunakan. Manajer proyek tidak hanya harus menjawab apakah proyek ini secara teknik dapat dikerjakan, tetapi juga menjawab pertanyaan yang lebih penting. Apakah proyek ini dapat dikerjakan oleh saya sekarang? Manajer proyek harus bertanya pada diri sendiri, apakah proyek Anda memiliki peluang untuk sukses, atau proyek tersebut akan mengalami kegagalan disebabkan oleh terbatasnya sumber-sumber pengetahuan atau risiko di luar kekuasaannya. Tidak terkira proyek-proyek telah gagal secara keseluruhan maupun sebagian karena orang yang mengabaikan tanda-tanda penting dan nyata yang menunjukkan kegagalan. Setiap rencana dipengaruhi oleh risiko. Lanjut. Yang kelima, manajemen risiko. Pertama, menurut sejarah industri pemrosesan data telah membuat reputasi yang buruk sekali karena meremehkan proyek-proyek yang ada. Ketiga, ditanya tentang alasannya, para ahli pemrosesan data membela diri dengan memberikan pertanyaan seperti, saya menilai dengan benar berdasarkan fakta-fakta yang diberikan kepada saya. Yang kedua, ada alasan menumpuk adalah bahwa yang pertama, pilih satu atau lebih. Si pemakai mengubah pemikirannya. Tidak pernah memberitahukan saya tentang dan departemen-departemen yang lain menjanjikan. Dan manajemen tingkat. Yang ketiga, atas mendikte penilaian. Dengan kata lain, itu bukan kesalahan saya. Yang ketiga, solusi standar industri untuk semua masalah-masalah ini adalah: solusi 1, selidiki masalah-masalah yang ada. Solusi 2, hukum yang tidak bersalah. Solusi 3, promosikan yang tidak terlibat. Solusi 4, kembali ke solusi 1 dan berputar sampai membosankan. Lanjut. Yang keenam, ada 4 langkah manajemen risiko. Setiap proyek akan tepat waktu dan sesuai anggaran jika tidak ada yang salah. Penting sekali untuk
berkonsentrasi pada hal-hal yang akan menyebabkan salah dan coba untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Hal ini disebutkan manajemen risiko. Yang kedua, manajemen risiko terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah yang pertama, antisipasi risiko. Langkah yang kedua, singkirkan risiko yang mungkin terjadi. Langkah ketiga, kurangi dampak risiko. Langkah keempat, tetap tenang ketika terjadi kesalahan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.